rencananya dalam kesempatan ini kita hadirkan dua kepala daerah yang luar biasa, sosok muda, berintegritas, kaya prestasi, syarat karya, dan satu hal yang pasti milenial banget. Nah, apa nggak keren ini? Itu yang Kekinian sepertinya begitu ya, Heri. kekinian gitu ya. Dan satu hal yang wajib hukumnya bahwa nanti adik-adik wajib hukumnya untuk bertanya. Baik. Dan kita coba. Kita sudah hadir nih ya di tengah-tengah kita. Oke. Orang nomor 1 di Kota Semarang. Boleh. Kita sapa dulu. Wali Kota Semarang, Bapak Hendrar Prihadi. Selamat pagi, Pak Hendi. Oke, baik. Baik. Ya, Baik, Pak Hendi. itu sudah menunjukkan sisi low profile-nya. Iya. Pak Hendi ini hari. Orang, masyarakat lagi dengar suaranya Pak Wali itu udah langsung bisa menebak. Ini Pak Wali, gitu ya. Ya. Mungkin gitu ya dari jarak ratusan kilometer gitu ya. Kalau udah yang berteriak-teriak Pak Wali, orang sudah langsung bisa menebak ini sosoknya pasti seperti ini. Idola baru bukan hanya masyarakat Kota Semarang loh Pak Wali gitu ya. Sekarang banyak yang mengidolakan Pak Wali gitu ya. Siap-siap Bu Wali nggak boleh cemburu nanti Pak. Termasuk saya juga mengidolakan. Asik, baik. Sehat-sehat selalu. Pak Endi, apa kabar Bapak? Tugasnya yang pasti hari ini hadir bersama kita 3.000 lebih mahasiswa Bapak. Nanti bisa berbagi. Betul, betul. Dan hari ini Pak Rektor juga hadir selalu setia menemani kita Pak. Mohon berkenan ini. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Baik. Ini alam mahasiswa baru, generasi muda, alhamdulillah Semarang juga paringi mahasiswa 3.717. Alhamdulillah. Jadi warga Kota Semarang, mohon paringi tambahan tambahan bekal supaya mereka itu bisa menyongsong masa depannya dengan baik. Amin. Siap, Prof. Laksanakan, Prof. Baik, Pak Rektor, mohon izin Bapak sebagai pengantar. Apa ini yang membedakan Bapak? Dinus Insight tahun ini dengan Dinus Insight sebelumnya, terlebih kita masih di tengah pandemi, sebagai pengantar. Sebelum kita masuk ke Pak Wali, apa Pak Rektor, Prof. Edi yang bisa dibagi kepada kita semua? Ya, alhamdulillah ini yang pertama tentu patut kita syukuri bahwa di tengah pandemi semacam ini, alhamdulillah Udinus masih tetap bisa eksis dan diparingi mahasiswa 3.717 dan 157 untuk berdiri. Ini satu jumlah yang cukup besar, cukup membanggakan karena di mana-mana pandemi Mas. Di mana-mana pandemi, di mana-mana sulit orang ini ya alhamdulillah ini tentu yang patut kita syukuri kira-kira begitu. Dan ini sekali lagi ini ada itu perbedaannya, kemudian ada persamaannya, semuanya akan diberi bekal oleh orang hebat, orang nomor 1 di Semarang dan di Kediri supaya mereka semakin percaya diri, semakin sukses dan semakin banyak. Pak Rektor. Ya, terima kasih Pak Rektor. Matur nuwun. Pengantar yang cukup memberikan sangu untuk kita semua. Selanjutnya, mohon berkenan Bapak Wali Kota kita tercinta, ya, Bapak Hendrar Prihadi untuk berbagi bersama kita, Mbak Mira. Ya, berbagi bersama kita tentunya karena Udinus ini juga gudangnya prestasi. Kita juga menghadirkan narasumber yang juga meraih banyak penghargaan. Salah satu yang diraih oleh Pak Hendi adalah People of the Year 2019. Asik. Asik. Nanti kita akan dengarkan bersama kira-kira materi apa yang disampaikan beliau. Baik, Pak Hendi, saya persilakan untuk memberikan materi kepada adik-adik mahasiswa Udinus tahun 2021. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
kawan-kawan, adik-adik saya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, para mahasiswa-mahasiswi Udinus di tahun 2021-2022, baik yang di Semarang maupun di Kediri. Saya menyapa ada yang selalu kita hormati, Pak Rektor Udinus, Prof. Edi, ada Ibu Ketua Yayasan, seluruh senat yang hadir, para dosen, dan semuanya, termasuk sahabat saya yang nanti menjadi narasumber, ada Mas Abu Bakar, Wali Kota Kediri. Saya ucapkan selamat kepada adik-adik sekalian, kawan-kawan saya yang baru bergabung di Udinus. Pertama, selamat datang, terutama untuk yang dari luar kota, meskipun situasinya lagi pandemi, panjenengan hari ini sudah tercatat sebagai mahasiswa dan mahasiswi Udinus, yang lokasinya di Semarang. Pasti menjadi bagian daripada keluarga besar Kota Semarang juga. Yang kedua, selamatnya adalah panjenengan menjadi mahasiswa-mahasiswi di universitas yang sudah top, jos gandos, top markotop gitu ya. Udinus ini tadi Pak Rektor sudah cerita banyak, akreditasinya A dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau buat saya simpel, beberapa kali kami bekerja sama dengan perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan yang lain, kita merasa paling cocok dengan Udinus. Sebut saja penerimaan murid baru. TK, SD, SMP, dulu sampai SMA, semuanya berjalan baik, lancar. Tes CPNS kemarin kita juga memakai Udinus. Pengembangan e-government kita di Smart City pakai Udinus. Bahkan percepatan vaksin kemarin juga kita disupport oleh Udinus. Jadi, insya Allah ya adik-adik, panjenengan tidak salah pilih. Anda sudah ada di dalam sebuah ruang yang tepat, maka manfaatkanlah dengan baik. Saya tahu panjenengan hari ini sangat senang dan bingung gitu. Senang karena sudah lolos dari istilah siswa SMA, SMK gitu ya. Sekarang menjadi mahasiswa. Bingung pasti karena Anda belum pernah mengalami jadi mahasiswa. Tapi menurut saya santai saja, ikutin saja alurnya. Anda masih lebih beruntung hari ini jadi mahasiswa. Di luar sana banyak anak muda yang tidak bisa menjadi mahasiswa karena berbagai keterbatasan. Jadi di lingkungan mahasiswa yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjalin jejaring, baik dengan kawan-kawan kita maupun dengan teman-teman dosen. Karena jejaring inilah yang nanti juga akan menentukan sukses panjenengan di kemudian hari. Nah, saya akan memulai sebuah cerita tentang bagaimana anak muda bisa bertransformasi menjadi agen perubahan. Menurut pandangan saya hari ini, anak muda itu di kalangan milenial itu adalah anak muda yang jauh lebih baik dari zaman saya, atau mungkin zamannya Pak Rektor. Karena anak muda hari ini dengan mudahnya dia bisa mendapatkan wawasan yang luar biasa. Tidak hanya di lingkungan kampus Semarang, tapi juga di seluruh dunia. Dengan modal jempol klik, Anda bisa kemana-mana mencari informasi tentang dunia yang di sana. Maka manfaatlah ini dengan baik. Jangan justru sebaliknya, konten-konten yang negatif yang Anda kemudian browsing. Nah, artinya dengan kemajuan hari ini, muncullah ciri anak muda yang mungkin ada di sekitar kita, tapi mudah-mudahan yang baperan ini tidak ada di Udinus. Ciri anak muda menurut saya adalah ada dua. Yang satu adalah baperan, yang satu adalah berperan. Mau milih mana ini? Ya kalau harapan saya mestinya anak muda sekarang adalah anak muda yang berperan dalam segala konteks hal. Kalau baperan, itu kan dikit-dikit dibatin, dicibel, kemudian ada pemerintah ambil kebijakan apa, dicibir, disindir, satir gitu kan. Yang ada adalah Anda tidak menjadi bagian daripada sebuah solusi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Heri selaku host. Tapi justru Anda akan menimbulkan persoalan. Karena membuat diri Anda sendiri juga tidak akan mempunyai pikiran yang positif. Apakah yang model begini ada Pak Endi? Ada. Tapi insya Allah tidak ada di Udinus. Yang kami harapkan, pemerintah harapkan, negara harapkan adalah anak muda yang kemudian mampu berperan. Anak muda yang peka terhadap lingkungan dan kemudian punya tekad langsung terjun. Kita paham sekali di dalam anatomi anak muda, kekuatan anak muda adalah idealisme, punya integritas yang tinggi. Tapi kelemahannya rata-rata secara ekonomi tidak begitu baik dibandingkan generasi di atasnya. Maka peran di sini tidak harus peran secara ekonomi. Tapi bisa dari pikiran, dari tenaga, kemudian juga dari hal-hal yang sangat sensitif. Misalnya sekarang lagi COVID, apa yang bisa dilakukan anak muda terhadap COVID? Jangan ngomong kemudian, Pak saya tidak ada duit, Pak saya nggak bisa bantu. Bukan itu. COVID ini kan kita bisa melakukan edukasi secara bersama-sama.
Maka kami di pemerintah Kota Semarang hari ini mempunyai sebuah program ya dari tahun 2013, namanya Bergerak Bersama. Bergerak Bersama ini adalah turunan daripada sebuah warisan leluhur bangsa kita yang namanya gotong royong. Apa itu bergerak bersama, Pak Hendi? Ada pemerintah dengan kebijakan dan lain-lainnya, ada pengusaha, perusahaan dengan investasi CSR-nya, ada penduduk dengan segala ketokohannya, akademisi, tokoh sosial, tokoh kemasyarakatan, tokoh agama, dan yang tidak kalah penting adalah ada pewarta atau teman-teman media yang berperan sebagai influencer. Nah, di mana peran anak muda? Nih, saya pernah mengalami bagaimana kemudian kita menggerakkan kelompok-kelompok muda dan pada saat itu mereka kemudian bersepakat. Oke Pak, kalau begitu kami akan menjadi ujung tombak pembangunan Kota Semarang. Wah, luar biasa. Padahal kita tahu di zaman-zaman sebelum ini anak muda ini cukup alergi sama yang namanya politik, alergi sama namanya pemerintah, alergi sama namanya yang pembangun. Tapi begitu kita rangkul, mereka sekarang menjadi ujung tombak pembangunan di Kota Semarang. Kemudian menginisiasi berbagai kegiatan positif. Salah satunya yang sederhana. Waktu itu hampir di mana-mana banyak vandalisme, di halte, di tembok, semuanya dengan berbagai tulisan. Nah, anak-anak muda yang saya sebutkan tadi, kemudian berkomunikasi dengan kita, Pak, saya ingin berkontribusi, Pak, tapi mohon maaf, Pak, kami hanya punya tenaga. Apa yang pengen kamu lakukan? Saya akan bersihkan semua vandalisme yang ada di Kota Semarang. Oh ya? Oke, apa yang kamu butuhkan? Chat, Pak. Begitu anak muda bilang begitu, kita sambungkan sama perusahaan chat, keluarlah CSR, jadilah kegiatan mereka membersihkan vandalisme tersebut. Atau kemudian ada juga yang anak muda yang lebih suka di wilayah musik gitu ya. Dia bilang, Pak, kami ini punya jejaring kelompok-kelompok musik se-Indonesia, termasuk artis-artis nasional. Persoalannya kita nggak punya duit, Pak. Terus apa yang kamu punya? Konsep, Pak. Konsepnya kita datangin semua, kemudian anak muda itu yang ada di Semarang maupun seluruh Jawa Tengah dan Indonesia, kita minta main untuk meramaikan event pariwisata. Oke, kamu perlu apa? Sedikit pembiayaan, Pak. Baik, saya sambungkan dengan teman-teman perusahaan. Jadilah kegiatan Lumpia Jazz. Ini dulu sebelum pandemi, Lumpia Jazz ini adalah kegiatan yang diinisiasi anak muda, dan setiap event itu selalu rame, ribuan, bahkan puluhan ribu. Mereka datang ke Semarang hanya untuk menyaksikan Lumpia Jazz. Terus, nah, hal yang lain apa? Hal yang lain ya bisa juga seperti kemudian bersinergi dengan pemerintah. Kami punya program kampung tematik. Apa itu kampung tematik? Kampung yang kita kelola, kita rubah menjadi dari kumuh menjadi tidak kumuh. Jalannya harus bagus, kemudian salurannya harus baik, kemudian ada penghijauan, ada estetika, dan yang tidak kalah penting, ekonomi di kampung tersebut harus tumbuh. Nah, di sini teman-teman, anak-anak muda, panjenengan bisa melakukan edukasi terhadap masyarakat yang ada di kampung tersebut. Karena pemilihan kampung tematik ini melibatkan perguruan tinggi, teman-teman akademisi. Sehingga hari ini kita punya 177 kampung tematik yang alhamdulillah semuanya sudah berubah menjadi lebih baik menurut saya. Dari yang tadinya banjir di Kuningan, sekarang sudah menjadi kampung ramah anak. Dari yang tadinya gersang di Bugenlor, sekarang sudah menjadi lebih hijau. Kampung batik yang tadinya tidak aktif, dan seterusnya. Bahkan yang lebih mengejutkan adalah kampung di Wonosari, yang sempat viral menjadi kampung pelangi. Pemerintah Kota Semarang kasih stimulan 200 juta. Begitu diresmikan, habisnya 3, sekian miliar. Dari mana duit sisanya? Inilah konsep bergerak bersama, yang sekarang sedang kita terus lakukan di Kota Semarang ini, termasuk melibatkan anak muda. Jadi kawan-kawan, adik-adik saya, yang harus kita lakukan hari ini adalah bagaimana kita saling mengisi. Sudah saatnya berkolaborasi. Saatnya kita kemudian satu dengan yang lainnya harus saling mendukung. Bukan lagi mencaci, bukan lagi mencari kesalahan, tapi justru saling mendukung. Siapa tahu satu di antara kalian nanti akan menjadi pemimpin bangsa kita ini, presiden, atau bahkan gubernur, atau mungkin wali kota. Itu pasti akan mampu mengangkat jejaring kawan-kawan di Udinus hari ini. Nah, salah satu contoh sederhana, tadi malam hujan deras. Saya muter-muter, salah satu persoalannya adalah di daerah Tawangmas, PRPP, ternyata airnya cukup tinggi. Begitu kita cek, pompanya harus berhenti. Kenapa pompanya berhenti? Karena pompanya kemasukan sampah.
Dan kemudian kita lakukan perbaikan, kita minta teman-teman bersihkan sampah yang sedemikian rupa. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Ya sederhana beginilah. Anak-anak muda, kalau sudah lihat seperti ini, yang rugi siapa? Semuanya, tidak hanya pemerintah. Rugi karena mungkin banjirnya bisa jadi lebih besar, rugi karena harus membuang biaya lebih banyak, rugi karena harus memakan waktu lebih panjang untuk bisa menurunkan muka air. Nah kawan-kawan, kalau Anda adalah bagian daripada Kota Semarang, saya berharap kebiasaan-kebiasaan membuang sampah pada tempatnya ini harus terus dilakukan dan diedukasi. Tidak hanya untuk diri kita, tapi di keluarga, lingkungan, dan seterusnya. Jangan hanya berpikiran, alah Pak, saya kan cuma buang 1 botol aku aja. Iya, 1 orang. Tapi kalau kemudian ada 1,7 juta jiwa warga Kota Semarang yang membuang botol, wah bisa jadi berapa truk nanti. Nah, ini salah satu contoh yang kemudian ayo kita lakukan yuk bareng-bareng supaya tidak perlu lagi kita buang-buang waktu hanya untuk membersihkan sampah di saluran dan selokan. Terus. Nah, kondisi sekarang kawan-kawan, kita tahu pandemi COVID-19, semuanya lagi sulit. Kalau kata beberapa kawan saya, duitnya lagi susah. Duitnya tidak untuk kepentingan pribadi, tapi untuk pembangunan. Nah, tapi kita memang tidak pernah menerapkan PSBB atau lockdown, karena kita meyakini bahwa gas rem yang diminta oleh Pak Jokowi ini adalah bagian daripada kita membuat balance sebuah kota. Kita pernah, Semarang itu pernah mencapai puncaknya COVID di bulan Januari 1043 pada gelombang pertama. Gelombang kedua di tanggal 7 Juli 2460. Itu puncaknya. Tapi alhamdulillah per hari ini, per kemarin ya, tanggal berapa ya? 26 ya, mohon maaf, tanggalnya belum dirubah. Ini penderita COVID di Kota Semarang yang dirawat di rumah sakit ada 40, di mana yang 22 adalah warga Kota Semarang, dan yang 18 adalah warga dari luar Kota Semarang. Artinya apa? Semakin hari semakin turun melandai. Tapi catatannya kawan-kawan, COVID-nya belum selesai. Jadi silahkan beraktivitas, berkegiatan di Semarang, terutama kita juga sudah level 2, tapi pastikan protokol kesehatan harus tetap menjadi sebuah persyaratan utama. Jangan abai dengan memakai masker, jangan abai mengurangi kerumunan, jangan abai kemudian kita tetap harus cuci tangan, dan jangan abai terhadap hal-hal yang terkait dengan penyebaran COVID-19, karena COVID-nya belum selesai. Nah, hari ini kasus konfirmasi penderita positif di Kota Semarang per 100.000 adalah 1,1. Yang dirawat di rumah sakit 0,1. Kasus konfirmasi positif meninggal, alhamdulillah hari ini 0. Tidak ada laporan selama seminggu ini. Termasuk data harian COVID-19 di Kota Semarang, kita testing positif rate kita 0,5%. Ada tracingnya 9,9 dan por rumah sakit kita ada di angka 4%. Ya, termasuk percepatan vaksin terus kita lakukan, ada 97,52% untuk V1 dari target sasaran 1,3 juta dan V2-nya sudah mencapai 60%. Nah, untuk yang nakesnya sudah sampai 98,25%. Kenapa ini saya harus ceritakan? Bahwa insya Allah kita bersama-sama untuk bisa mengatasi COVID. Pemerintah tidak mampu bekerja sendirian. Pemerintah perlu dukungan dari semua stakeholder termasuk Udinus dan para mahasiswanya. Ini bagian contoh-contoh gerakan remaja yang kemudian ikut terlibat di dalam percepatan vaksin. Loh Pak, saya bukan dokter. Ini masalahnya bukan hanya dokter. Masalahnya adalah mengajak, mengundang, mengedukasi, dan syukur-syukur bisa menjadi relawan seperti Gercep. Nah, mereka itu jadi relawan. Wah, ngundangi teman-teman mudanya. Termasuk juga saya harus ucapkan terima kasih pada Udinus yang sudah menyiapkan tempat relawan dalam upaya percepatan vaksinasi. Jadi kawan-kawan sekalian, hal-hal seperti ini diperlukan oleh negara, termasuk pemerintah Kota Semarang. Maka tidak heran kalau kemudian di seluruh dunia mereka mengapresiasi kinerja Indonesia di zaman Pak Jokowi dalam mengatasi COVID. Nggak punya duit loh Pak Jokowi, maksudnya dibandingkan negara besar yang lain. Tapi di dalam penanganan COVID bisa masuk nomor urut 6 penanganan COVID sedunia. Ini kan hal yang membanggakan, yang harus kemudian kita pertahankan tidak hanya di dalam pengelolaan COVID, tapi juga hal-hal yang lain. Terus, nah, untuk anak muda kita hari ini, ada berita baik. Apa itu berita baiknya? Bahwa di tahun 2045, menurut beberapa konsultan ekonomi dunia, akan muncul poros ekonomi dunia baru. Siapa itu? Indonesia dan India. Seperti tahu,
panjenengan poros ekonomi dunia saat ini adalah Amerika dan Cina. Di tahun 2045 akan muncul dua poros ekonomi dunia yang baru adalah Indonesia dan India. Gimana caranya bisa mencapai itu? Ada 3 syarat. Yang pertama, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, hankamnya harus kondusif. Tidak boleh ada reformasi, tidak boleh ada revolusi, tidak boleh ada hal yang setiap hari gaduh dan seterusnya. Maka kondusivitas ini harus dikelola dengan baik. Ya, panjenengan harus paham juga. Panjenengan harus mempunyai sebuah prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terutama orang-orang dari luar masuk ke Semarang dan sebaliknya. Kita harus memahami budaya setempat, termasuk di Semarang berbagai macam agama, berbagai macam etnis, berbagai macam budaya. Tapi alhamdulillah kita semua rukun. Kenapa? Karena kita sama-sama memahami bahwa kita makhluk ciptaan Tuhan. Kan nggak mungkin ya kita waktu masih di dalam kandungan milih, mudah-mudahan aku dilahirkan dari ibu yang cantik, bapak yang bule, dan lain. Enggak. Semuanya adalah given, pemberian dari Allah. Maka begitu lahir, kita harus bersepakat, kita harus jadi satu, apalagi kita ada di negara kesatuan Republik Indonesia yang punya landasan Pancasila. Yang kedua, tren ekonominya harus positif. Nah, kita tahu di kota Semarang tadinya positif terus di atas 5%. Tiba-tiba ada COVID di tahun 2020. Jadi pertumbuhan ekonomi kemarin minus 1,61%. Lalu gimana Pak? Apakah kemudian kita nggak akan mampu mencapai poros ekonomi di tahun 2045? Tetap harus optimis. Ini harus kita berjalan bersama-sama untuk kemudian mengungkit ekonomi dalam segala hal untuk kemudian bisa positif lagi. Yang ketiga, anak mudanya harus kompetitif. Jadi, apa maknanya anak muda kompetitif? Gimana kemudian negara ini butuh anak muda yang tidak hanya pintar tapi juga peduli. Pintar akademis oke. Pintar skill oke. Pintar berkomunikasi, punya jejaring oke. Tapi anak muda itu harus peduli terhadap lingkungan. Maknanya kalau lihat yang susah harus dibantu. Jangan lihat yang susah jadi senang, kemudian lihat yang senang jadi susah. Itu teori yang kebalikan. Nah, kalau itu kemudian bisa kita dimiliki anak muda hari ini, maka bonus demografi hari ini yang dimiliki oleh negara Indonesia akan menjadi sangat bermakna. Yaitu menyongsong 2045, di mana mulai tahun 2020 sampai 2035 ini usia produktif jumlahnya lebih besar daripada usia yang di atasnya lansia maupun di balita. Tapi supaya itu bisa menjadi bonus yang positif, penduduk yang bisa bekerja jumlahnya harus sangat cukup dan sangat banyak. Kemudian jumlah tanggungan atau penduduk usia produktif menjadi lebih sedikit dan harus dikelola dengan baik. Nah, tantangannya adalah tahun 2045 itu kawan-kawan, itu 24 tahun lagi. Nggak mungkin orang-orang yang duduk di pemerintahan, orang-orang yang duduk di usaha-usaha besar maupun usaha-usaha yang berperan di negara ini adalah orang-orang yang duduk hari ini. Pak Hendy umurnya udah 50, 2045 pasti 74 tahun. Saya enggak tahu Prof. Edi umurnya berapa, tapi saya pastikan di tahun 2045 sudah bukan masanya Pak Rektor Prof. Edi lagi. Maka ini adalah masanya panjenengan sekalian, para adik-adikku, mahasiswa-mahasiswa baru. Anda saat ini harus terus mengisi diri Anda dengan ilmu yang terus berkualitas, bermanfaat, skill yang kemudian mampu menunjang karir panjenengan, dan ini bagian daripada upaya kita bersama untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang menjadi poros ekonomi dunia baru, dan tentu saja harapannya juga akan mengangkat Semarang menjadi kota yang semakin hebat. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan, Pak Rektor, seluruh mahasiswa, Sivitas Akademika yang selalu saya hormati. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendy, luar biasa tadi materinya Heri. Tepuk tangan dong untuk Bapak Wali Kota kita yang keren. Alhamdulillah, luar biasa Bapak. Setiap orang ada masanya, setiap masa itu ada orangnya. Iya, betul sekali. Ya, bonus demografi tadi mempersiapkan kita untuk menghadapi realita yang memang harus kita siapkan dari sekarang. Betul demikian ya Pak Wali ya. Dan ya, siap. Oke. Dan ini sayang sekali nih ya, gitu ya, bahwa sebenarnya
ada beberapa mahasiswa yang sudah siap bertanya, tetapi mengingat kesibukan Bapak Wali Kota kita yang luar biasa. Mas Heri. Gimana Bapak? Mungkin satu pertanyaan boleh Mas Heri? Satu pertanyaan boleh. Baik, terima kasih Satu Pak ya, Edi. satu ya. Alhamdulillah. Baik, Pak Satu, Nuwun, Pak. baik. Langsung. Saya akan berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Saya persilahkan satu pertanyaan dari mahasiswa baru Udinus Angkatan tahun 2021 untuk bertanya langsung pada Wali Kota Semarang. Baik. Oke, jangan lupa raise your hand. Raise your hand. Sebutkan identitas, nama, alamat, ukuran sepatu, dan lain sebagainya. Ya, sudah? Sebentar kami acak dulu ini Bapak. Oh, oke, sudah muncul di layar sana. Halo, apa kabar? Iya, sambil cek suara ya, Dek ya. Apa kabar ini adik cantik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya nggak, Dek? Halo. Itu masih belum diaktifkan mic-nya, silahkan diaktifkan dulu. Di unmute dulu coba. Selamat pagi. Selamat Perkenalkan, pagi. nama saya Osa Prameswara, asal dari Ungaran. Oke. Ingin bertanya kepada Bapak Wali Kota Semarang. Oke, panggilannya siapa, Dek? Banyaknya, Siapa? panggilannya Osa. Oza. Oke, baik. Silakan. Banyaknya UMKM di Semarang, terutama UMKM yang dimiliki oleh generasi milenial. Bagaimana Pak Wali Kota memfasilitasinya untuk meningkatkan pendapatan mereka di masa pandemi saat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung aja ya Mbak Osa. Terima kasih pertanyaannya. Saya rasa ini juga sejalan dengan apa yang sedang kita fokuskan. Bagaimana kemudian ekonomi, terutama di level UMKM, bisa senantiasa berjalan dengan baik. Salah satunya dari mulai tahun 2020 sampai sekarang, kita membuat program-program yang kemudian pembeliannya lewat teman UMKM. Misalnya, kita buat pembelian 25.000 jamu saset yang isinya adalah rempah-rempah yang hari ini kan cukup diminati masyarakat, terutama untuk meningkatkan imun. Nah, itu kita anggarkan oleh APBD, dan itu pembeliannya di kelompok-kelompok UMKM yang ada. Dan mulai tahun kemarin juga setiap hari Jumat kita punya program Jumat Berkah, yang setiap hari Jumat itu kita beli 5.000 nasi bungkus. Nah, 5.000 nasi bungkus itu metodenya juga kita beli di UMKM yang ada di Kota Semarang. Nah, termasuk mulai tahun ini ada program bantuan untuk UMKM, yaitu pengurusan semua izin kita gratiskan, termasuk izin untuk sertifikat halal. Izin ini cukup mahal kalau menurut teman UMKM, sekitar 4 juta. Kita gratiskan dan kita fasilitasi juga mereka untuk bisa mendapatkan izin terkait dengan hak cipta secara gratis. Jadi saya punya impian, obsesi, jangan sampai makanan-makanan unik yang enak di Kota Semarang itu kemudian diakui oleh negara lain. Kayak kemarin ada lumpia diakui Malaysia. Jangan-jangan setelah ini Bandeng Presto diakuin oleh India atau oleh negara yang lain. Maka saya memfasilitasi teman-teman untuk bisa memakai pola ini untuk kita biayai secara gratis. Nah, yang di tahun ini juga kita hire 10 anak muda, fresh graduate, lulusan desainer, kemudian tugasnya setiap hari mereka sekarang memberikan masukan pelatihan kepada UMKM di Kota Semarang. Jadi masing-masing bergilir 50, terutama untuk memberi masukan tentang packaging gitu ya. Kenapa? Karena saya melihat ini nilai tambahnya luar biasa. Mbak Osa, kalau suatu ketika ke pasar di Kota Semarang, di situ ada banyak dijual lumpia 2.500 sampai 3.000. Lumpia saja, dibungkus daun, dibungkus plastik. Tapi kalau kita kemudian packing lumpia itu dengan kemasan yang menarik, orang tidak akan ragu membayar lumpia tersebut dengan harga 5.000 sampai 10.000. Jadi ini nilai tambahnya gede banget. Maka kita kasih mereka supervisi, masukan tentang cara membuat logo, packing yang baik dan bagus. Setelah itu, setiap UMKM kita bantu 1.000 packing pertama gratis. Nah, setelah yang 1.000 ya harapannya mereka kemudian sudah punya perputaran modal sesuai omset, mereka bisa cetak sendiri. Nah, berbicara UMKM ini cukup banyak juga, termasuk beberapa hal bantuan dari pusat, bantuan dari provinsi.
Yang kita sekarang kami juga sedang mengadakan adalah membuka sebanyak-banyaknya workshop untuk teman-teman UMKM di Kota Semarang untuk memamerkan produk dan gratis. Ada galeri UMKM di Kota Lama, ada kemudian kita juga buat galeri UMKM di kantor pemerintah Kota Semarang, di beberapa unit-unit kantor Kota Semarang kita berikan mereka semuanya gratis. Nah sekarang dengan kemajuan teknologi informasi kita beri mereka pelatihan-pelatihan menjual produk secara online. Seperti yang dijelaskan Pak Rektor tadi, kerjasama Madang dengan Pemkot dan ibu-ibu PKK juga ada. Ini bukan apa-apa, supaya mereka kemudian bisa mengikuti perkembangan zaman dan dagangannya tetap laku. Gitu ya Mbak Usa? Mbak Usa tahu kantor saya enggak? Tahu Pak. Di Jalan Pemuda, tahu kan, dekat kampus? Oh iya. Kalau besok ke kantor, kira-kira kejauhan nggak? Ini ada door prize tuh, 750.000 buat Mbak Usa, karena berani bertanya. Terima kasih Pak. Ya, nanti Pak Mas Hari, ada staf saya, Mas Aling, hubungi Mas Hari, tolong pastikan nama dan nomor handphonenya Mbak Usa. Oke. Pak Rektor, saya izin ya Pak Rektor, matur nuwun, ini pas sudah ditunggu beberapa tamu di luar, mudah-mudahan lancar, sukses semua kegiatannya, dan Udinus top Markotop Jos Markonyos. Amin. Matur nuwun Pak Endi, matur nuwun. Terima Mas kasih telas Gus Bapak Wali. Sembarus nggih Pak. Terima kasih Bapak Wali Kota kita tercinta. Pak Rektor juga sudah memberikan greeting sebagai bentuk apresiasi kepada Bapak Wali Kota kita tercinta ya. Kalau tahu begini saya tadi juga ikut tanya ya. Nah, oke, baik.